PCR dan rapid test yang diadakan pemerintah itu sebenarnya gratis sebetulnya. Gratis ya? Gratis untuk di institusi pemerintah. Kita udah tahu nih, penularan virus itu kan melalui droplet. Iya. Ya kan? Nah pertanyaannya, kalau kalung tadi gimana dia menghambat virus? Apakah virus begitu terbang mati dengan kesedot di situ? kesedot ya? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back di acara Sandiaga Uno Open for Business. Bintang tamu kali ini, drum rolling, ada suspense gitu. Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso, Dr. Muhammad Syahril, yang sangat-sangat hits dan sering tampil di TV. Hari ini kita kehormatan sekali beliau hadir di Sandiaga Uno Open for Business. Dan episode kali ini kita akan membahas seputar COVID-19, seputar virus corona yang sudah 4-5 bulan ini ada dalam benak setiap insan manusia, khususnya dalam hal mengelola, memanage RSPI Sulianti Saroso yang merupakan rumah sakit tersier, rumah sakit terakhir dalam penanganan tentunya kasus-kasus yang berat. Betul. Dan dokter, thank you very much. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat-sehat Bang Sandi. Kehormatan buat saya bisa jumpa langsung di Sandi Open for Business ya. Nah ini berawal guys, waktu itu saya kunjungan di RSPI Sulianti Saroso, terus Pak Dokter Syahril, Pak Dirut, ini Pak Dirut ini membawahi banyak sekali staf di sana, bilang ada satu keinginan yaitu menyampaikan informasi-informasi terkini guys, yang mungkin teman-teman bisa mendapatkan, yang bisa kita share di sini untuk saling melengkapi. Dan ini makanya langsung kita merasa terhormat Pak Dokter hadir di sini, dan selamat datang di YouTube channel Sandi Uno TV. Terima kasih Bang. Dan untuk teman-teman semua, ayo jangan lupa comments, like, share, dan subscribe. Tekan tombol merah. Nah, bagaimana Dok kondisi RSPI Sulianti Saroso sekarang ini? Terima kasih Bang Sandi. Jadi setelah hampir 4 bulan ya, masuk ke bulan kelima, kita untuk dirawat inap itu masih stabil jumlah pasiennya, sekitar 29 sampai 35 per hari. Cuman yang rawat jalan memang sudah sangat turun ya, karena sudah tersebar ya di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Jadi satu sisi membuat kita tidak terlalu repot. Dulu bulan pertama ya Bang Sadi, kita hampir 100-150 per hari. Wow. Sampai jam 9 malam bahkan kita buka 24 jam. Iya. Karena kasus 1 minggu setelah Presiden ngomong itu, mengumumkan pasien 01, 02, maka banyak sekali terutama perusahaan-perusahaan luar Chinese itu yang berbondong-bondong datang minta dites COVID itu. Pasien 01 dan 02 ini tidak ada hubungannya sama pemilu ya guys. Jadi ini pasien pertama dan pasien kedua. Betul. Yang memang sesuai dengan standar kode etik medis tidak disebutkan namanya. Betul. Jadi total per hari ini sudah berapa pasien yang ditangani oleh RSPI Dok? Ya, jadi pasien yang rawat jalan sebanyak 2.595, tapi yang dirawat hari ini tercatat sampai 374 pasien, Bang Sadi. 374 pasien. Dan ini guys, ini adalah yang berat-berat ya Dok? Oh ya, karena kita rujukan, rumah sakit rujukan. Jadi kalau yang ringan-ringan bisa di rumah sakit Wisma Atlet gitu Bang nih. Ya. Tapi kalau setelah berat ke kita. Dan kita memang rumah sakit yang pertama merawat pasien COVID itu di Indonesia. Ya, RSPI ini adalah rumah sakit penyakit infeksi, jadi memang mengkhususkan pandemi ini salah satu rumah sakit rujukan terakhir. Jadi kalau memang sudah berat sekali, RSPI yang menangani dan dokter-dokternya sudah ahli-ahli sekali di bidangnya. Dan saya mau tanya, ini katanya kan waktu itu sampai jam 9 malam gitu. Pernah over capacity nggak di RSPI? Oh iya, Bang. Jadi di
di bulan awal Maret itu kita kan pertama kan cuma 11 Bang. Iya. Indonesia ini kan baru pertama kali mempunyai kasus seperti ini. Iya. Dan selama bertahun-tahun tidak lebih dari itu pasien yang dirawat gitu Bang ya. Iya. Tapi begitu kemarin pandemi itu, begitu pasien 11 yang ke-12 kita harus menampungnya di di IGD. Wow. Nah, IGD. Tapi alhamdulillah kemarin kita langsung oleh Kementerian Kesehatan membuka 3 rumah sakit rujukan. Oh, sekarang Yaitu, sudah ada. bukan Ya? pada saat awal. Pada saat awal. Itu Persahabatan sama Gatot Subroto, kemudian 2 minggu kemudian tambah lagi 5 menjadi 8. Oke. Sehingga cukup berbagi. Nah, kerepotan kita pada saat itu adalah menyiapkan ruang isolasi tambahan. Iya. Kan nggak cukup 11 sih, Iya. harus banyak gitu. Iya. Jadi memang itu yang jadi angka yang sangat dipantau. Betul. Jadi kapasitas tempat tidur dan berapa persen terhuni, dan waktu itu 11-11-nya penuh begitu, wah semua panik. Semua. Jadi pada saat itu kita tambah, dan saya lihat gerak cepat dari semua pihak ya. Betul. Untuk menyediakan tempat rawatan daripada para anggota masyarakat yang terkena COVID-19. Nah, kalau kita dilihat di media nih, ini kan saya sangat berterima kasih nih Dok. Pada kesempatan kali ini Sandiaga Uno Open for Business ingin terima kasih atas nama seluruh rakyat Indonesia kepada Pak Dirut dan tim medis, tenaga kesehatan, para perawat, semua yang memberikan yang terbaik sehingga bisa di garda depan melawan COVID-19 ini, dan sekaligus juga benteng terakhir ini kita. Nah, saya ingin tanya nih, benar nggak sih katanya dokter dan perawat sampai nggak bisa pulang, takut ketemu keluarga? Apa betul dokter rasakan itu juga? Betul, Pak. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih juga. Artinya kami cukup berbangga diri karena masyarakat itu banyak sekali yang memberikan perhatian, Bang Sadi. Iya. Ya, datang dengan memberikan donasi macam-macam sekali, termasuk makanan juga ya? siang, malam itu 3 kali. Dan saya nggak tahu lagi dari mana saja. Semua sangat berlimpah. Jadi bukan APD aja ya, Dok? Tidak, bukan. Jadi makanan, vitamin, APD, kemudian alat kesehatan gitu ya. Tergantung kemampuan. Ada yang ngasih cuma 25 bungkus, ada yang 50, ada yang 300. Tapi rutin mereka mengasih. Itu membuat kita, ya karena terbatas juga anggaran kita untuk ngasih makan seluruh pegawai kan nggak mungkin ya. Nah tadi betul Bang tadi. Jadi di awal, jadi begitu kita sebelumnya gini, pasien 01, 02 tadi sudah kita rawat tanggal 2 diumumkan itu, sebelumnya kita sudah merawat pasien. Tapi hasilnya negatif. Bahkan sempat menjadi rumor ya, apakah Indonesia mampu melakukan pemeriksaan atau tidak kan? Iya. Ternyata betul. Nah pada saat negatif itu masih tenang pegawai saya. Itu bulan apa tuh? Februari. Oh, Februari. Ya. Di China sana kan udah lockdown. Kita Februari itu sudah merawat cuman masih negatif. Jadi begitu positif, nah mulai, karena dokter juga manusia ya sama perawat. Sama kayak rocker juga ya manusia. Jadi mereka sempat menyatakan ya agak gimana gitu ya. Yeah. Karena ketakutan, kepanikan mereka. Dan betul Bang tadi ya. Jadi awal-awalnya betul panik mereka, takut. Tapi kita yakinkan kalau ini sudah pilihan mereka bekerja di sini, kemudian profesi mereka juga sudah pilihan, dan saatnya lah masyarakat dan pemerintah mempercayai kita. Iya. Kalau tidak kita, terus siapa lagi, saya bilang begitu kan? Iya. Nah, akhirnya mereka mau, walaupun tidak gampang, harus berkali-kali. Betul tadi, stigma itu termasuk saya, Bang Sandi ya, keluarga saya tuh khawatir sekali. Saya ini walaupun saya manajer kan tidak sampai ke pasien sebetulnya, tapi tetap karena lingkungan itu. Jadi kalau pulang harus mandi dulu gitu ya, segala macam. Nah, dokter kami juga begitu, perawat kita, bahkan mereka untuk menjaga itu, mereka akhirnya kita inapkan di hotel. Oke. Di hotel, tidak pulang. Iya. Tidak pulang, dan pulang pas apalah begitu gitu ya. Iya. Sehingga mengurangi kontak mereka dengan keluarga. Iya. Tapi keluarga mereka juga cemas juga gitu awal-awalnya ya. Iya. Jadi saya teringat waktu saya kunjungan ke RSPI,
Pak Dirut bilang ada satu permintaan yang sekarang lagi diproses, Pak. Itu para sukarelawan dari berbagai kelompok ini membantu di RSPI itu, tapi kamar hotelnya itu sudah habis biayanya. 2 bulan pertama. 2 bulan pertama disediakan, tapi setelah itu anggarannya tidak diteruskan. Nah, saya mengambil satu kesempatan bilang Pak Dirut, kita langsung usahakan Pak Dirut, jangan sampai nih para tenaga kesehatan, tim medis, para dokter, perawat ini merasa kayak ditinggalkan gitu. Pokoknya kita akan bantu. Dan mereka relawannya datang dari berbagai daerah Bang tadi ya. Jadi nggak tinggal di Jakarta ya dok? Bukan, ada yang dari Padang, ada yang dari Kalimantan, ada yang itu perawat maupun dokter. Mereka namanya tenaga sukarela betul ya, relawan betul. Nah mereka gak punya rumah di Jakarta, ya kewajiban kita untuk memfasilitasi itu gitu loh. Ya itu sekarang yang Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 lagi mengatur dengan RSPI ini bagaimana semua kebutuhan teman-teman di RSPI ini bisa tercukupi ya. Jadi bukan hanya APD aja ternyata ya. Betul. Jadi memang juga tempat tinggalnya, bagaimana juga pasti perlu uang saku walaupun mereka relawan juga pasti harus termasuk transportasi Bang Sandi. Betul, uang saku itu untuk transportasi. Oh bukan, beda. Beda lagi. Jadi ada donatur gitu yang memberikan alat transportasi, mobil gitu ya. Mobilnya bagus gitu, dan sampai hari ini masih ada. 3 mobil yang bagus sekali, dan dia standby mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah inilah antar jemput. Kita melihat sisi-sisi terbaik kemanusiaan warga masyarakat Indonesia ya, yang memberikan bantuan luar biasa di saat-saat yang sulit ini. Jadi ya kadang-kadang saya terenyuh, tapi juga saya bangga melihat bahwa masyarakat itu semua gotong royong, betul. Saling bahu-membahu, saling peduli terhadap sesama. Nah, netizen ini banyak yang tanya nih ke saya, Pak Dirut, situasi di dalam tuh seperti apa sih pada awal-awalnya waktu kita mencekam begitu? Bapak kan ada di kira-kira namanya epicentrum ya, karena RSPI waktu itu satu-satunya rujukan terakhir. Jadi ruang isolasi ketat, Bang Adi. Jadi ruang isolasi ketat. Pakai ketat ya. Kalau ruang isolasi di rumah sakit biasa kan, rumah sakit isolasi biasa gitu. Satu orang ditaruh di ruangan yang tidak boleh. Kalau ini ketat karena ada alat-alat khusus di situ yang memang difungsikan untuk menjamin itu. Jadi kita ada 11 ruangan ketat di situ, yang kalau masuk ke sana harus pakai APD lengkap. Nah, APD lengkap itu mulai dari Google, kacamata, kemudian topinya, kemudian ada face shield lagi, kemudian ada hazmat itu, sarung tangan, masker, dan ketat. Saya sudah mencoba sekali masuk ke sana, 2 kali ya cukup berat, dan bahkan saya hanya bertahan 1 jam. Oke, begitu. Sementara teman-teman bisa sampai berapa jam maksimal, Pak? 3-4 jam mereka. 3-4 jam 3-4 jam. Karena kan kalau ada pasien 10 saja, itu harus diperiksa dia masing-masing gitu. Berat. Ya ini semakin meningkatkan apresiasi kita ya. Tapi bukan hanya dokter Bang. Iya, perawat juga. Perawat, kemudian cleaning service. Kemudian laboratorium. Ya, tenaga kebersihan, lab juga ya. Semua lah, kita sebutnya apa nih? Tenaga kesehatan gitu. Nakes ya. Nakes, betul. Nah, sempat juga rame nih. Karena ini netizen ini kan waduh, paling seru gitu kalau komentar. Pernah ada berita krisis APD. Bahwa sempat kekurangan para tenaga kesehatan ini dengan APD, padahal mereka ada di garda depan, dan sempat ada berita-berita mereka marah gitu atau mereka kecewa. Ini keadaan sekarang gimana, Dok? Oke. Pada saat itu memang dari lihat berita semua itu kan banyak yang mengeluh. Tapi kebetulan karena kami kan spellingnya lebih lama dan pergantian, jadi kami tidak sampai kehabisan. Jadi tapi menipis gitu. Sudah menipis, cepat lagi kita adukan. Jadi saya kira kami alhamdulillah sampai hari ini tidak sampai kekurangan. Nah, begitu kekurangan kita buka open donasi itu datangnya luar biasa. Gitu loh Pak. Jadi isu APD bagi kami ya di Rumah Sakit RSPI itu tidak ada, tapi di tempat yang lain memang kenyataannya ada yang terjadi begitu. Ya ini yang jadi perhatian kita ya. Jadi guys, netizen,
Jangan pernah berhenti karena ini kita belum selesai melawan COVID-19. Oh ya, COVID-19 ini belum peak loh, belum peak. belum peak Pak. Belum. Jadi ini gelombang pertama aja kita masih Belum peak. berjuang ya. Masih. Karena hari ini sudah 69,9. 69,9. Jadi kalau dilihat ini dok, kan ini banyak sekali terminologi yang sangat detail ya. Kalau kita melihat ini, Pak Dokter sendiri, apa yang harus kita perhatikan dari yang pengumuman tiap hari ini dari BNPB? Jadi sebetulnya tanggung jawab masyarakat itu satu adalah menghindari penularan, yang kedua juga menghindari menularkan, itu aja sebetulnya. Dan akhirnya kan memutus mata rantai. Iya. Kalau urusan sakit biar dokter gitu kan ya. Iya. Ya, urusan APD biar pemerintah segala. Urusan masyarakat adalah bagaimana dia tidak tertular dan juga tidak menulari. Iya. Dengan cara apa ya? Sebenarnya kita dengan protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak, desinfektan, dan seterusnya. Gitu aja Bang sebetulnya. Sebetulnya sesimpel itu ya. Sebetulnya dan kalau bisa di rumah, kalau tidak terlalu perlu keluar, dan seandainya di luar menghindari kerumunan, menjaga jarak, sesederhana itu ya. Iya, sederhana. Cuman kita nggak biasa aja ya. Iya. Ya, kita nggak biasa pakai masker. jadi makanya dibuat dengan adaptasi kebiasaan baru, karena sebelumnya nggak pernah dilakukan. Walaupun himbauan selalu ada kan, tapi tidak pernah gitu. Jadi 5 Juli ini datanya nambah 1.607 kasus. Ya. Kalau Pak Dirut sendiri ngelihat sekarang ini kondisinya seperti apa sih? Semakin ada satu hari yang meningkat, terus turun lagi, meningkat. Tapi ini kelihatannya terus bertambah dok. Jadi begini, jadi pertambahan itu seiring dengan tracing dan tracking namanya. Jadi bagaimana petugas kesehatan itu bisa melacak. Yang kedua seiring dengan bagusnya alat pemeriksaan laboratorium. Iya. Jadi testing, tracing dan screening termasuk pemeriksaan itu. Jadi semakin baik, maka semakin banyak orang yang ditemukan, ya kan? Maka semakin banyak juga kemungkinan ditemukannya. Itu satu pertama. Tetapi itu juga membuat kita bisa memperhitungkan angka kematian, Bang Sandi. Jadi kan angka kematian kita ini masih tinggi. 5 ya. Iya. 5 ya. 5% ya. Tadi diumumkan 4,99 sudah turun dari angka global 4,6. Iya. Kita lebih tinggi dari angka global. Global lebih tinggi. Nah, jadi kita nggak usah khawatir dengan penemuan kasus karena kita akan mendekati angka kematian itu yang memang secara global. Baik. Nah, jadi kalau kita sudah hampir sama dengan global, berarti itulah sebetulnya angka yang real yang ada di Indonesia juga gitu. Jadi ini adalah angka yang sudah betul-betul transparan, mendekati jumlah kasus maupun angka kematian yang dilaporkan. Walaupun kita lebih tinggi dari rata-rata global, ini kok bisa terjadi, dok? Kita bisa, padahal kan jumlah testing kita tidak sebanyak dan seintensif negara lain. Contohnya negara mana? Kita ini kan sekarang nomor 22 dari urutan negara terbanyak. Ya. Dari 212. Ya. 216 negara yang kena ya. Nomor 1 itu Amerika. Jadi kita satu wilayah luas, yang dua jumlah penduduk juga sangat banyak kan. Iya. Nah, sehingga itu 270 juta juga seiring gitu. Jadi kalau dilihat 270 juta dibanding Amerika yang 330 juta, kita juga mereka jauh lebih banyak. Iya, patut bersyukur ya, karena mereka kan sampai udah lebih 1 juta ya, 1,3 juta. Betul. Dan ini ya, mereka udah lebih dari 2 juta. Betul. 2 juta kalau 5% kan 130.000 sudah yang meninggal. Nah ini saya lihat bahwa kalau kita bisa mengulang waktu nih, ini berandai-andai nih Pak Dirut, walaupun tapi ini buat pelajaran kita, karena saya yakin ini bukan pandemi pertama, bukan juga pandemi terakhir. Betul. Tapi kan kita bisa mengubah cara kita untuk mempersiapkan the next pandemic, atau kita memiliki SOP baru yang ketat. Nah, ada banyak sekali berita-berita mengenai Vietnam,
cara mereka menghandle COVID-19. New Zealand yang dengan cepat mendeklarasikan menang melawan COVID. Ada nggak sih kalau kita flashback itu mengulang waktu yang bisa kita lakukan secara berbeda dan mengikuti kesuksesan Vietnam dan New Zealand? Oke. Bang, ada satu istilah namanya penyakit infeksi emerging. Nah, itu suatu istilah di mana satu penyakit yang sebelumnya belum ada. Ya. Dan itu akan selalu ada, namanya disebut emerging. Contohnya dulu SARS, flu burung, MERS. Ya. Tapi dulu kan tidak menjadi pandemi seperti sekarang. Ya. Baru ini kan baru pandemi. Betul. Nah, sebetulnya kalau kita memang lebih prepare ini akan terjadi. Dan mungkin saja tahun berapa lagi akan ada pandemi yang mungkin sama seperti ini, lebih besar. Yeah. Nah, sehingga kita harus prepare. Nah, sebetulnya kalau dibanding dengan Vietnam, New Zealand agak kurang pas membandingkannya ya. Karena satu, mereka wilayahnya kecil, penduduknya lebih sedikit gitu. Sebetulnya apa yang sudah dilakukan oleh kita dengan strategi luas wilayah dan penduduk ini, menurut saya loh ya, itu sudah agak tepat. Karena untuk lockdown begitu susahnya membayangkan lockdown dengan 34 provinsi begitu ya, dengan penduduk 270 juta. Tapi ini sebetulnya sudah sudah hampir mendekati juga lockdown. Dan menurut Pak Dokter sendiri, kita sudah tepat untuk melakukan transisi ya. Betul ya. Karena dari segi data-data ini sudah semakin banyak dan kita sudah mulai mempersiapkan. Nah, saya tadi pagi, ini kita rutin nih Dok, jadi tiap minggu di Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19 kita melakukan testing, rapid test, dan kita punya mobile unit ya, tentunya bantuan dari berbagai pihak untuk melakukan swab test bagi teman-teman yang reaktif. Betul. Nah, banyak yang mengeluhkan sekarang ini dengan keadaan COVID seperti ini, banyak yang mengharuskan adanya rapid test. Dan rapid testnya itu mahal ternyata dan membebani saat sekarang ekonomi sulit, pendapatan turun, kehilangan pekerjaan banyak, tapi biaya hidupnya makin tinggi. Nah, bagaimana pendapat Pak Dirut ini tentang rapid test satu dan bagaimana mengatasinya? Jadi kita kembalikan ke yang seharusnya dulu. Iya. Jadi untuk diagnosis pastinya COVID ini kan melalui tes swab, yaitu dengan PCR namanya. Iya, PCR based. Nah, sedangkan rapid test ini adalah untuk screening saja sebetulnya. Betul. Men-screening saja. Jadi idealnya dilakukan langsung seperti itu, pemeriksaan swab. Iya. Tapi kan karena keadaan kita yang tidak memungkinkan, itu kan dulu. Nah, sehingga dengan rapid test itu yang reaktif maka diteruskan. Yang reaktif tidak, berarti kan sudah mengurangi itu sebetulnya. Betul. Jadi kalau ada 100 orang mau di rapid test, yang 10 reaktif, ini aja yang dilakukan PCR. Kalau 100 dilakukan PCR kan sangat mahal begitu. Nah, idealnya bagi kita sebetulnya kita langsung untuk PCR itu lebih tepat ya, apalagi untuk kondisi yang negara kita masuk dalam pandemi ini. Artinya apa? Tapi tetap harus ada seleksi Pak Bang Sandi. Jadi dia harus ada gejala, ada kontak gitu. Jangan orang-orang sehat-sehat seperti biasa dilakukan, sayang gitu loh ya. Betul. Tidak. Jadi yang tadi pagi di Sarina saya belum dapat data-datanya, tapi yang pas hari Minggu kami melakukannya Minggu Selasa. Hari Minggu di Pulau Mas itu dari 1.200 yang kami rapid test. Dan itu ada pasukan oranye, itu mereka di garda depan juga ya, pasukan biru, para aparat Pemprov DKI, juga ada TNI, Polri dan masyarakat. Kebanyakan sih memang tanpa gejala, mereka datang sebagai bagian daripada screening, dan dari 1.200 itu yang reaktif mungkin sekitar 35 sampai 40. Hanya 5%. Setelah itu mereka langsung yang reaktif kami bawa ke mobile unit untuk melakukan PCR based swab test, dan dari situ ternyata yang reaktif itu nggak semuanya positif. Betul. Hanya sebagian kecil, dan akhirnya yang positif baru kita rujuk ke Wisma Atlet. Betul. Nah, itu memang angkanya segitu ya, Betul, Dok ya? Jadi screening itu penting kalau memang kita ingin mendetek betul orang banyak. Iya. Ya, dengan maksud kita menghemat waktu, menghemat biaya. Kalau langsung ke PCR kan
tidak tertangani itu 1.000 orang itu. Iya, karena paling cepat itu 3 jam hasilnya. Ya, betul. Kalau PCR lebih kan, Ya. bisa lebih gitu. Jadi begitu. Nah, kembali ke transisi tadi Bang Sandi ya. Saya kira memang kita udah hampir 3 bulan ya masuk PSBB ya, 3 bulan. Nah, sementara WHO mengatakan memang virus ini kan masih ada, masih terus akan bersama kita. Iya, sampai adanya vaksin kali ya. Pak Bisa Dirut? jadi Bisa sampai jadi. vaksin atau obat yang saat ini semua lagi negara banyak meneliti. Berlomba-lomba ya. Berlomba teliti. Nah, selama itu ada ya seperti halnya tuberkulosis Bang tadi ya, Iya. itu masih ada di sekitar kita. Iya. Di Dan mana-mana. malah tinggi juga ya. Ini RSPI juga Iya, merawat. merawat TBC kan, Pak? Dan ini sebetulnya musuh kita yang pertama adalah TBC sebetulnya bagi Indonesia. Iya. Karena negara kita kan nomor 3 di dunia, Iya. baik dari jumlahnya dan sekarang menjadi nomor 1 angka kematian untuk penyakit infeksi. Berapa TB ini tahun lalu itu berapa ya? Eh, TB. saya kurang tahu jumlahnya ya. Tapi kita nomor 3 Nomor 3 dari sebanyaknya kasus. dari banyaknya kasus. Nah, kalau itu banyaknya kasus berarti kan menular kan. Betul. Nah, menularnya dia hampir sama dengan begini melalui udara, Iya. melalui batuk, melalui bersin dan begitu. Iya, jadi kalau kita lihat memang walaupun ada COVID, ada juga penyakit-penyakit lain yang sebetulnya yang non-COVID ini kita harus perhatikan ya, Dok. Oh iya, termasuk demam berdarah, DB, itu, ya. DB, diare itu Ya. juga menjadi perhatian kita. Jangan kita lengah ya. Iya. Banyak memang orang membandingkan kan angka kematian COVID tidak sebanyak TB katanya kan. Betul. Betul. Artinya kita harus memperhatikan angka kematian TB ini juga masih tinggi kan. Bahkan nomor 1 di Indonesia. Nah, guys, netizen, ini langsung dari Pak Dirut nih. Walaupun COVID menghantui kita, tapi kita nggak boleh lengah dengan penyakit lain yang non-COVID Betul. seperti TB, diare maupun juga DB yang ada di sekitar kita. Jadi dan tingkat mortalitasnya juga sangat tinggi gitu loh. Nomor 1 di Indonesia. untuk Nomor penyakit. 1 di Indonesia ya. Waktu saya tugas di Pemprov begitu juga Pak Dirut. Betul. Itu yang saya pantengin tiap hari itu angka-angka TB, DB. Tapi sekarang Bang Sadi ada penyakit istilahnya penyakit tidak menular. Ya, Ya, yang saat ini ya, jadi penyakit yang tidak menular seperti hipertensi, Ya. stroke, diabetes itu juga yang harus menjadi perhatian bagi kita. Itu Makanya. semua dari pola hidup dan pola makan. pola hidup, pola makan, makanya sekarang kita dorong, Dok, waktu itu ya paling tidak waktu itu saya menginisiasi di Pemprov DKI itu lebih banyak ke promotif preventif. Betul. Jadi mengubah gaya hidup, harus lebih sehat, istirahat cukup, makannya juga dijaga yang bernutrisi baik. Terus juga untuk ya sebetulnya ada satu juga yang berat juga apalagi dengan COVID-19 ini yaitu kesehatan jiwa, Dok. Jadi di Jakarta waktu itu kita punya angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah urban yang lain. Nah ini kemarin nih Pak Presiden nih marah-marah Pak Dirut di rapat kabinet dan beliau menyampaikan bahwa dari anggaran yang sudah diumumkan tingkat penyerapannya masih sangat rendah eksekusi. Sebagai rumah sakit yang vertikal ya, Betul. Dok, vertikal ini bagaimana sih keadaan di maksudnya langsung konkretnya di lapangan ini seperti apa? Apakah anggaran itu sudah turun atau memang belum tereksekusi atau bagaimana supaya teman-teman netizen mendapat gambaran? Ya, jadi anggaran yang diberikan dalam menangani COVID melalui dana siap pakai itu Ya. sebetulnya kan bisa diberikan untuk tenaga kesehatan, Iya, kemudian asuransi kematian, betul. kemudian obat-obatan, alat kesehatan dan pendukung yang lain. Untuk yang kesehatan ya, jadi alat-alat kesehatan, obat-obatan, termasuk APD itu menjadi tanggungan dari pemerintah itu. Nah, yang berkaitan langsung ke rumah sakit tadi adalah insentif tenaga kesehatan. Iya. Nah, jadi memang insentif Itu sudah turun, Pak Dirut? 3 hari yang lalu sudah turun. Sudah turun. Sudah turun. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah turun. Jadi begitu digebrak turun. Makanya guys harus gebrak meja baru turun. Saya dulu juga di Pemprov begitu pokoknya gitu kan. Akhirnya turun ya. Karena banyak yang menanyakan itu. Iya. Gimana Dok, sudah turun? Tunggu dulu lah bilang. Tapi proses sudah jalan sebetulnya. Sudah jalan. Sudah jalan. Dan saya kira memang Jadi begini, memang proses itu ya. proses ini karena memang mereka harus akuntabel. Iya. Jadi kalau Harus transparan, harus tidak akuntabel. akuntabel nanti dikeluarkan Keluar laporan, laporan ya jadi temuan ya. KPK dan sebagainya. Jadi BPK ya.
tidak begitu salah juga mereka ini, tapi ya seharusnya bagaimana bisa dipercepat kan? Iya. Nah gitu aja kan, artinya jangan berlama-lama istilahnya kan. Jadi bagaimana melakukannya dengan hati-hati, tetap Ya, akuntabel, tapi betul, cepat gitu, betul. nggak pakai lama. Nggak pakai lama. Jadi Kayak udah, pesan makanan gitu. jadi nggak udah pakai lama. turun kemarin. Jadi Alhamdulillah. udah, ya. Guys, netizen, berita baik. Termasuk yang meninggal ya. Yang meninggal Asuransi itu udah sudah diturunkan. Dicairkan. Jadi di paket kesehatan sendiri itu kan jumlahnya cukup besar ya. Di tahap pertama 75 triliun dan dinaikkan waktu itu paket kesehatannya yang tadi sudah mencakup beberapa item pengeluaran itu sekarang secara bertahap sudah mulai turun anggarannya. Betul. Jadi kita harapkan penyerapannya lebih bagus. Ya. Dan kalau misalnya ada masukan atau kebijakan menurut Pak Dirut itu akan lebih memudahkan, itu kebijakan apa? Agar insentif, agar teman-teman yang berjuang di bawah ini lebih mudah bekerjanya. Menurut saya ada sistem. Sistem. Jadi kalau saat ini kan era digital ini kan apa yang nggak bisa dibuat dengan sistem. Begitu kita buat suatu kebijakan diikuti dengan SOP dan sistem digital sistem, menurut saya loh ya, itu akan lebih mudah. Contoh gini, bagaimana asuransi kematian, kan yang mati juga tidak terlalu banyak, betul kan? Baru ya di atas 3.000 ya. Ya. Banyak sih dok. Bukan yang mati untuk nakes loh. Oh nakes, oh iya untuk nakes ya yang betul nakes betul. kan belum sampai 100. Betul. Dikit ya. Kalau buat sistem menurut saya sederhana banget kan. Cuma lokasi. Kemudian juga insentif tenaga kesehatan. Kan sudah jelas rumah sakit, kemudian institusi kesehatan mana yang mengajukan sudah jelas. Iya. Kemudian Permenkes jelas yang macam. Nah mungkin dibantu dengan sistem itu, sehingga dengan sistem digital online itu saya kira akan mempercepat. Soalnya kalau tidak begitu semuanya dengan manual, bayangkan ya 1.000 rumah sakit manual semua, wow itu yang kewalahan kemarin verifikator yang di atas Bang Sandi. Kasihan ya. Jadi bayangkan Jakarta aja ngumpul semua memverifikasi, apalagi memverifikasi orang semua kan. Betul. Tanpa sistem itu yang berat. Harusnya dibuat suatu sistem saya kira. Dan digitalisasi ya. Harus. Jadi pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita akselerasi proses digitalisasi. Betul. Dan itu udah jalan di tempat yang lain kayak gini gitu ya. Iya. Seperti ini Zoom, kemudian webinar, semua rapat-rapat kan sudah pakai itu semua. Iya. Cuman tadi yang saya kira yang perlu, saya kira mungkin dengan itu Pak Jokowi nggak akan marah-marah lagi. Nggak akan gebrak meja lagi. Jadi guys netizen, memang kami prihatin dan sangat-sangat terenyuh, turut berduka cita teman-teman nakes. Betul. Ada yang harus kehilangan nyawa karena perjuangan ini. Tapi mestinya kita nggak menambah bebannya dengan penundaan daripada coverage asuransi dan lain sebagainya. Nah di masyarakat ini sekarang karena saya Selasa Minggu melakukan rapid test dan juga membagi sembako, ini banyak sekarang mulai ada satu reaksi dari masyarakat yang menghindari tes justru Pak Dirut, dan mereka menanyakan bahwa ini kan akal-akalan aja ini, COVID-19 kita lagi susah gini ekonomi, ditambahin beban, harus melakukan ini dan itu. Malah ada berita-berita bahwa ini sebagian ditutup-tutupin dan ada konspirasi. Ini tanggapan Pak Dirut sendiri gimana nih untuk meyakinkan semua bahwa kejadian sebenarnya seperti apa? Tapi tadi yang pertama tadi Bang, yang belum terjawab masalah harus bayar tadi. Iya. Dan mahal harganya. Betul. Dan tidak di-cover oleh BPJS katanya. Ya, tapi ideal begini. Sebetulnya PCR dan rapid test yang diadakan pemerintah itu sebenarnya gratis sebetulnya. Gratis ya. Gratis untuk di institusi pemerintah. Iya. Tapi kalau dia di rumah sakit swasta gitu wajar dong dia bayar, dong dia beli sendiri kan. Betul. Wajar. Dan harga bervariasi tergantung pasar kan. Iya. Cuman memberatkan ini Bang, artinya tuh itu menjadi suatu persyaratan yang harganya jauh lebih mahal. Contoh, orang mau ke Lombok naik kapal cuma 300.000, tapi harus rapid test 400.000. Akhirnya nggak jadi berangkat ya kan gitu loh. Mahalan rapid testnya daripada tiketnya. Tapi ada yang inovasi bagus tuh dari penerbangan swasta gitu ya. Dia sudah tiketnya plus rapid test. Udah satu paket. Satu paket dan itu adalah adaptasi daripada kenormalan baru. Walaupun dinaikkan sedikit tiketnya tidak terasa bagi masyarakat. Bagi para masyarakat yang harus terbang ya.
betul. Dan Nah, berikutnya, yang tadi yang masalah tadi kan, jadi begini, idealnya untuk daerah-daerah pandemik ya, apalagi sudah ada kasus banyak, memang idealnya dilakukan screening. ya, Jadi kan di tracing dulu kan sama petugas kita, ini kena ini di mana, kena ini gimana gitu ya, ya, itu dilakukan screening. Jadi itu hukumnya sebetulnya wajib. ya, Karena apa? Karena kita menganut kepercayaan atau suatu ilmu bahwasanya penularan sudah terjadi ya, bagi orang-orang yang sudah dekat. Tetapi untuk memastikannya dengan screening. ya, Nah, jadi harapannya kalau kita yakin masyarakat itu memang ada di daerah epicentrum tadi, memang sebaiknya dia dilakukan screening. oke. Nah, sebagai dokter ini kan punya akses informasi-informasi yang paling terkini lah. Ada nggak sih informasi seputar COVID ini yang belum diketahui masyarakat? Karena ini masyarakat nih haus sama berita-berita tentang COVID dan karena berseliwerannya terlalu banyak, kadang-kadang berita yang terpenting itu nggak terlalu banyak tercover baik di media mainstream atau alternatif media, Pak Dirut. Jadi betul. Jadi saat ini memang dengan zaman medsos ini kan berseliweran banyak. Jadi kita memang harus cerdas dan memang harus melihat berita itu pertama dari sumber dulu. Nah, Sumber ya. Sumber. Jadi begitu baca itu siapa ini yang memforward? Kalau yang nulis Sandi Uno nggak jelas. Nggak jelas gitu. Itu. Kalau Karena Pak Dirut jelas. bagi orang yang membaca dan menurut dia masuk hati, wah benar katanya kan. Iya, iya. Termasuk stigma Iya. yang saat ini kan banyak tuh stigma terhadap jenazah. Betul. Itu kan karena tulisan-tulisan yang berseliweran itu. Iya. Hampir 1.500-an itu hoax yang ada di kita Pak dari Menteri Kominfo yang diumumkan ya. itu Pak. Nah saat ini ada lagi berita yang betul-betul dicermati oleh kita. Satu, masalah kebenaran COVID, kemudian obat, vaksin dan sebagainya. Nah sekarang yang paling kita percaya ya dari gugus tugas gitu Iya. Pak. Satu-satunya yang kita percaya. Bahkan Kementerian Kesehatan pun kan tidak mengeluarkan apapun kan statement semuanya. Jadi paling tepat adalah kita tunggu aja di gugus tugas. dari gugus tugas Ya, COVID-19. juru bicara itu yang saat ini kan selalu update informasinya. Nah, saya lihat kemarin juga berita sempat hits banget, sempat viral banget. Ini kalung. Pak dokter nih gimana nih, teman-teman saya ada yang pakai kalung tiap hari, pengen dia bilang bahwa ini antivirus, anti COVID-19. Nah, kebenarannya seperti apa, Dok? Ya, makanya kembali lagi kita itu sebetulnya bisa dilogika, bisa dianalisa begitu ya. Soalnya saya lihat Pak dokter nggak pakai nih, Betul. Pak Dirut nggak pakai ini atau yang di kantong itu loh, kadang-kadang suka pakai warna biru. Warna biru itu. Itu sebetulnya kita udah tahu nih penularan virus itu kan melalui droplet. Iya. Ya kan? Nah pertanyaannya kalau kalung tadi gimana dia menghambat virus? Apakah virus begitu terbang mati dengan Kesedot di situ. kesedot dia? Tapi kan sudah dibantah tadi kan? Iya. Sudah dibantah dan itu ditarik dan tidak perlu diteruskan. Jadi So guys, ini informasi valid dan terkini dari Pak dokter bahwa ya alat-alat itu mungkin membantu di segi lain, tapi untuk antivirus bisa dipastikan bukan fungsinya. Dan bagi yang lain juga bisa mencermati ini sebagai salah satu informasi yang menurut saya sangat diperlukan ya pada saat sekarang. Sebetulnya kita begini Bang Sadi, masalah PHBS itu aja yang pegang yang pertama kali sebetulnya, ya kan? Termasuk makanan-makanan, jamu segala itu bagus karena memang ramuan yang memang untuk daya tahan tubuh kita kan. Tadi pagi saya minum jamu empon-empon. Dan katanya itu juga bisa meningkatkan imunitas kita. Betul. Jadi karena memang dia dari herbal kan. Herbal, betul ya. Jadi termasuk vitamin, saya kira boleh juga diminum. Asal kalau kita sehat sebetulnya vitamin nggak usah tiap hari Bang Sandi. Oke. Karena begitu kita makan, minum enak, artinya tuh nafsu selera yang lain nggak perlu karena itu kan kimiawi semua. Betul. Kecuali yang herbal ya. Iya. Buah-buahan saya kira cukup saya kira itu. Jadi jangan berlebihan. Maaf ya kalau orang saking khawatir ya
tiga vitamin, empat vitamin diminum tiap hari. Ya, nanti- Mpok Nur kan lihat YouTube ini, Mpok Nur dengerin Pak Dokter. Saya jangan dijejelin vitamin terlalu banyak. Sampai banyak banget ini non, ini apaan nih? Ini vitamin ini untuk ini vitamin ini untuk ini vitamin. Ampun. Tapi itu sayang suami. Betul, kekhawatiran yang berlebihan sebetulnya tidak perlu. Karena itu makanan itu akan dikeluarkan oleh ginjal, Bang tadi. Jadi vitamin tadi begitu tidak dibutuhkan di kita, tidak ada deponya di dalam tubuh. Akan langsung dibuang oleh kan sistem kita ya. Mubazir kan. Mubazir. Nah ini kita ada di penghujung podcast kita ini, Pak Dokter. Pengen juga dengar pengalaman pribadi ini. Ada nggak di 4-5 bulan terakhir ini di mana dokter, ngerasa berat banget. Dan apa yang memotivasi dokter untuk bisa bangkit lagi gitu kan? Jenuh di rumah sakit, terus suasananya mencekam. Ada nggak momen itu dan gimana caranya waktu itu Pak Dokter untuk bisa keluar dari masalah itu? Ya, betul banget. Sebulan pertama saya tuh hampir sangat kurang tidur, ya sampai istri dan sama anak saya tuh kasihan lihat saya. Kenapa? Karena kasus begitu baru itu, telepon dari sana, telepon dari sini, semua ingin mendapatkan informasi, semua ingin dilayani. Begitu yang di bawah, karena ini kan kasus baru. Begitu ada kasus 1, 2 tambah, ini gimana dok? Karena pada saat itu sangat tidak normal. Sehingga dokter, apalagi pada saat awal-awalnya, semua pengumuman kan kita nggak boleh mengeluarkan kan, harus melalui gugus tugas juru bicara itu, sehingga hasil apapun kita memang nggak boleh karena undang-undang wabah mengatakan begitu. Sampai sempat ada protes, dok kenapa kok saya nggak dikasih tahu hasilnya, tahu-tahu yang diumumkan oleh presiden. Saya bilang, Bu, ini udah wabah. Kalau wabah bukan normal, kalau normal betul. Ibu dikasih tahu, ibu boleh nggak saya umumkan, itu baru boleh. Nah, itu 1 bulan itu Bang Hadi, ya kita cukup berat sampai malam pulang gitu ya. Tapi ya diberi jalan lah, mudah gitu sama Allah. Jadi kayaknya ngalir aja bagi saya kemarin. Ngalir aja, tidak ada tip khusus gitu ya. Banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta aja ya. Iya, karena saya mempunyai keyakinan saya diberi kemampuan untuk menghandle ini sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya. Itu aja sebetulnya. Gak mungkin saya tidak diberi kekuatan, kemudian keselamatan, karena saya diamanai oleh Allah di situ gitu loh. Gitu sesuai aja. Dengan amanah dan penuh dengan dedikasi, Pak Dokter ini luar biasa. Ada nggak pesan-pesan lain yang masyarakat di luar sana yang sedang menyimak Sandiaga Uno Open for Business ini perlu tahu sebagai bagian daripada pesan penutup dari Pak Dokter? Ya, kalau boleh saya menyampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat semua, kita harus menjadi bagian dari solusi masalah negara ini. Jadi jangan menjadi bagian dari masalah. Nah, kalau menjadi solusi dari masalah yang ada ini, maka kerjakanlah sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, nanti akan ketemu dalam satu ujung untuk solusi akhir gitu. Itu aja. Be part of the solutions, don't be part of the problem. Bagaimana kita berkontribusi agar kita bangkit di saat sulit, betul, menang melawan COVID. Yes, we can do it. Iya. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah main ke sini. Luar biasa, ya. Dan akhirnya kita kesampaian, paling nggak ada beberapa janji saya yang mesti saya lunasi. Salah satunya ngundang ke sini, kedua adalah yang untuk biaya akomodasi dari para sukarelawan kita ini lagi dalam proses. Terima kasih, Pak. Dan guys, netizen yang budiman, luar biasa, hari ini kita dapat pencerahan dan kita membuka wawasan kita bahwa dalam perjuangan melawan COVID-19 ini kita harus bersatu padu, kita harus saling mendukung. Ini para tenaga kesehatan, Pak Dokter, perawat, petugas kebersihan, dan siapa saja yang ada dalam mata rantai perjuangan melawan COVID-19, baik yang di garda depan maupun yang di benteng terakhir, perlu dukungan kita. Amin. Jadi guys, netizen yang budiman, jangan julid, nyinyir, dan baper. Mari kita berikan berita-berita yang memotivasi agar semuanya happy.
Dan kembali lagi kita diingatkan oleh Pak Dirut bahwa kita harus menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada masalah. Sampai jumpa lagi di episode yang akan datang di Open for Business bersama Sandiaga Uno. Open your mind, open your own business. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.